sekarang di gerbang. Sama kami di apa ya? Macam saya Pembacaan titah penobatan surat keputusan penetapan pangeran oleh Bapak Uti Sukanda. Keputusan Kerajaan Batam Tanjung Pura nomor 01/MR penghubung KMT A/12/2021. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kehendak di bawah duli, Majelis Raja Matan Tanjung Pura merestui Haji Uti Aliansah Esos MH Ibni Almarhum Uti Ismail Ibni Almarhum Uti Aflah diangkat dan dinobatkan sebagai Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura untuk menjaga adat istiadat, kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu dilindungi dan melimpahkan rahmatnya. Ditetapkan di ketapang Kerajaan Matan Tanjung Pura pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 4 Jamadil Awal 1443 Hijriah. Majelis Raja Matan Tanjung Pura Pangeran Agung Laksamana Gusti Padren Esos, Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamulya MH cap ditandatangani. Keputusan Kerajaan Matan Tanjung Pura nomor 02/MR penghubung KMT A/12/2021. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kehendak di bawah duli, Majelis Raja Matan Tanjung Pura merestui Uti Paradian AMD Kep Ibni Almarhum Uti Sahrijan Ibni Almarhum Uti Halil diangkat dan dinobatkan sebagai Pangeran Mangkunegara Kerajaan Matan Tanjung Pura untuk menjaga adat istiadat, kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi dan melimpahkan rahmatnya. Ditetapkan di ketapang Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Majelis Raja Matan Tanjung Pura Pangeran Agung Laksamana Gusti Padren Esos, Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamulya MH cap ditandatangani. Pembaiatan Pangeran Mangkunegara dan Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura oleh Majelis Raja Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamulya SH, Pangeran Agung Laksamana Gusti Padren Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Uti Aliansah Ibni Almarhum Uti Ismail
Ibni almarhum Uti Halil, Uti Apla, dan saudara Uti Paradian, Ibni almarhum Uti Sahrijan, Ibni almarhum Uti Halil. Dalam adat bersendikan sarak, sarak mengate adat memakai, alam terbentang menjadi guru. Seorang pangeran ditinggikan hanya sepucuk, didahulukan hanya setapak. Pada lahirnya pangeran disembah, pada batinnya pangeran menyembah. Pangeran adil, pangeran disembah, pangeran jalim, pangeran disanggah. Jika pangeran tidak dapat menjalankan amanah yang diembannya, maka dia akan dimakan sumpah adat. Ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah digiring kumbang. Dengan memohon ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Uti Aliansah Ibni almarhum Uti Ismail, Ibni almarhum Uti Aplah, kami nobatkan sebagai Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura. Dan Uti Paradian Ibni almarhum Uti Sahrijan, Ibni almarhum Uti Halil, kami nobatkan sebagai Pangeran Mangkunegara Kerajaan Matan Tanjung Pura. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberi petunjuk yang baik bagi amanah yang diemban keduanya. Amin ya rabbal alamin. Ketapang 9 Desember 2021 bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Majelis Raja Matan Tanjung Pura, Pangeran Anom Laksamana Gusti Panglin Esos, Pangeran Ratu Kertanegara Haji Gusti Kamboja, cap ditandatangani. Terima kasih. Penyerahan SK. Kepada Yang Mulia Pangeran Ratu Kertanegara, Pangeran Anom Laksamana, Pangeran Mangkunegara, dan Pangeran Adipati diharapkan untuk kembali duduk ke kursi singgasana yang telah dipersiapkan. Kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Ketapang yang telah hadir. Dikarenakan ada kesibukan yang lain, maka beliau izin untuk pamit meninggalkan istana. Baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sambutan Ketua Panitia oleh Uti Heriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ketapang, Bapak Martin, Sarjana Hukum Magister Sosiologi. Yang saya hormati beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pangeran Ratu Kertanegara Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH,
yang saya hormati Bapak Pangeran Anom Laksamana, Bapak Gusti Fadlin Esos. Yang saya hormati Pangeran Adipati Bapak Haji Uti Aliansa Esos MH. Yang saya hormati Bapak Pangeran Mangku Negara Bapak Uti Paradian AMD Group. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di Istana Kerajaan Matan Tanjung Pura ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Kamboja MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia dan kami hormati Bapak Bupati Ketapang beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kapolres. Yang kami hormati Bapak Danwanal. Yang kami hormati Bapak Gajari. Yang kami hormati Dewan Sepuh di Keramat. Yang kami hormati, dan kami muliakan Pangeran Anom Laksamana. Yang kami muliakan Dewan Mangku Ikramat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kabak bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan dari DAD, MABM, dan Ikatan Keluarga Madura, Pasundan. Ada rekan saya juga ini dari Bapak Leonardo Serantan beserta istri dari Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ketapang. Terima kasih Pak Leo dan istri. Keluarga besar Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura, keluarga besar almarhum Uti Aflah yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat ya buat keluarga besar Gusti Aflah. Yang kami muliakan keluarga besar Uti Halil. Selamat atas penempatan Pangeran Mangkunegara. Bismillah itu permulaan kata dibacakan orang sambil berkayu. Sebagai tanda membuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulama dengan alimnya, yang raja dengan tuahnya, yang tua dengan pengalamannya, yang pemimpin dengan pangkatnya, yang tokoh dengan gelarnya, yang muda dengan cerdiknya. Setiap adat dengan lembaganya, setiap benda dengan sifatnya, setiap sifat dengan tabiatnya, setiap rupa dengan parasnya, setiap maksud dengan tujuannya. Bapak Bupati dan majelis undangan yang kami muliakan, penobatan Pangeran Adipati dan Pangeran Mangkunegara di Keraton Matan Tanjung Pura hari ini dimaksudkan untuk melengkapi simbol-simbol jabatan yang pernah ada di masa lalu di Istana Kerajaan Matan Tanjung Pura. Jika dahulu setiap jabatan pangeran mempunyai fungsi dan tugas tertentu di kerajaan, maka hari ini fungsi pangeran lebih kepada menjaga warisan peradaban masa lalu, menjaga kehormatan dan menjaga kedaulatan kerajaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah sangat diharapkan agar keraton dapat memberikan kontribusi bagi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.
Bapak Bupati, dan majelis undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, kami laporkan bahwa 4 situs budaya di sekitar keraton atau di Kecamatan Benua Kayung telah terregistrasi secara nasional dan memiliki nomor ID objek masing-masing. Keempat situs tersebut adalah bangunan dan lingkungan Keraton Matan Tanjung Pura, Candi Negeri Baru, Makam Keramat 7, dan Makam Keramat 9. Bapak Bupati dan majelis undang yang kami hormati. Selain itu, kami dari seluruh keluarga Kerajaan Matan Tanjung Pura mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mendaftarkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 4 warisan budaya tak benda pada bulan November 2021 lalu melalui Balitbang, yaitu ekspresi budaya tradisional Betimbang Naga, mandi daun malai kemas taman, tinjak tanah, dan betitik sebagai bentuk perlindungan defensif budaya daerah. Di bidang seni budaya, kami laporkan bahwa pada tahun 2015 dari Ketapang ditetapkan 1 orang tokoh budaya Provinsi Kalimantan Barat oleh Bapak Gubernur Cornelis, yaitu Utin Hidayatul Ilmiah, sebagai tokoh budaya yang telah melestarikan sulam tekad, benang emas, dan kelengkang, dan juga sebagai pengrajinnya. Di bidang seni motif daerah juga telah didaftarkan 2 hak paten jenis seni motif kain pelangi, yaitu motif siku keluang daun malai dan motif pelangi ombak delima. Air kelapa sudah dikucurkan, daun malai juga ditepaskan, kapak beliung tandanya pengkeras, ditepung tawar budi pun waras. Itulah adat membersihkan badan masih dipegang Kerajaan Matan. Jika pangeran sudah dinobatkan, ibarat risik sudah berdesus, ibarat gamit sudah berkecapi, ibarat kata sudah berjawab. Kata diikat dengan tandu, maka ikar terbentang diduduki, tidak baju sudah disarungi, tidak boleh diubah lagi, dianjak layu dicabut mati. Apa tanda orang beriman? Mufakat dahulu sebelum berjalan, putus kata usai rundingan. Di situ janji ia tegakkan, di situ adat ia dirikan, di situ lembaga ia pancangkan, di situ pakaian ia kenakan, di situ syarak ia kekalkan, di situ sunnah ia ikutkan, di situ petuah ia dendangkan, di situ amanah ia pahatkan. Jika adat sudah ditunaikan, Majelis Raja telah mengabulkan permintaan keluarga dan handai tolan menobatkan pangeran di negeri Matan. Majelis Raja hanya berpesan kepada kedua pangeran yang baru dinobatkan, jagalah marwah dan kedaulatan Matan. Al-Quran dan hadis jadi pedoman. Apa tanda hidup bermarwah? Mencari mufakat dalam musyawarah. Di situ dikaji benar dan salah, di situ dihitung senang dan susah, di situ ditilik beras dan antah, di situ ditimbang berat ringannya, di situ diukur lebih kurangnya, di situ ditengok faedah mudaratnya, di situ dibahas baik buruknya. Keris pendek anak Raja Matan dibawa orang ke Tumbang Titi, budi baik